Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat malam Sobat River. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat saja ya. Udah seminggu, jadi sekarang waktunya update video ya. Pada kali ini saya akan share dikit ya tentang tips dan trik tentang aquarium laut, khususnya aquarium yang ada di depan kalian ini. Gimana ceritanya? Dia awet meskipun tanpa water change ya. Ini udah 1 bulan tidak water change. Kemungkinan sampai 2 sampai 3 bulan tidak di water change ya. Karena ya salah satunya karena pemiliknya ini males dan juga sering luar kotaan sih. Di sini ada update terbaru juga tentang aquarium ini. Sebelumnya tidak ada kipasnya teman-teman ya. Sekarang tak pasang kipas teman-teman. Kipasnya merek apa nih? Nih teman-teman, Jebu KW ya. Jebu KW. Jadi cuma casingnya aja Jebu, tapi dalamnya ini kipas komputer gitu loh teman-teman ya. Tadi aku beli tak sempetin sih 20.000 harganya. Sebelumnya soalnya nggak ada kipasnya tuh kayak gimana gitu ya akuariumnya, khususnya koralnya ya. Koralnya itu mekarnya kurang bagus sih ya, kurang mekar ya. Kalau ini nanti pasti bisa mekar lebih bagus lagi teman-teman ya, soalnya udah ada kipasnya. Koralku seneng banget suhu dingin. Oke teman-teman, aku bagi tips ya gimana caranya akuarium itu awet meskipun tanpa water change, dengan beri perawatan yang minimalis tapi hasilnya juga bagus dan mantap ya. Pertama teman-teman ya, untuk akuarium laut pastikan teman-teman itu filtrasinya teman-teman ya. Filtrasinya itu minimal seperti inilah teman-teman ya. Ada kapas air turun atau filter shock, kemudian skimmer. Aku wajib skimmer teman-teman ya. Skimmer ini, skimmernya dari Aquaholic teman-teman, dari Aquaholic. Kemudian chamber kedua yang menurut aku penting banget, ini ada rumah bakteri teman-teman ya. Rumah bakteri gitu. Rumah bakteri di sini paling banyak momogi ya. Momogi nih, full momogi, murah 2000-an aja, sama campur karang jahe teman-teman. Kemudian ini chamber ketiganya langsung pompa. Kuncinya di mana? Kuncinya di sini teman-teman ya. Filtrasi utamanya itu di rumah bakteri, dimatangkan rumah bakterinya. Dan teman-teman jangan lupa pakai bakteri. Pakai bakterinya itu wajib teman-teman ya. Kalau aku di sini seminggu sekali itu pasti dosing bakteri 5 mili, dan juga ini ya pakai cuka teman-teman. Kalau aku sih VSV itu ya, pakai VSV. Kalau teman-teman pakai produk lain kayak Nopo malah bagus, tapi kalau aku di sini pakai yang serba murah aja. Bakteri pun aku bakteri kultur sendiri gitu ya, tapi itu rahasia perusahaan sih. Kalau cukanya tak bocorkan. Kalau cuka aku 5 mili per minggunya ya, kayak gini pas pulang gini pasti nanti tak dosing cuka 5 mili, bakteri 5 mili. Sama amino aku wajib sih, amino, karena kan ini nggak ganti air ya, jadi makanan atau vitaminnya koralnya dari mana kalau nggak dari amino gitu loh. Aminonya aku pakai Aquaforest ya. Aquaforest itu cuma 2 tetes saja. Kita lihat dari atas teman-teman, ini penampakannya dari atas ya. Kalau dari atas gini kelihatan gimana gitu ya, cakep sih. Zoa aku yang paling banyak di sini, Zoa ya. Zoa itu jodoh di aquarium ini, mana-mana, dan hasilnya kayak gini, banyak banget anaknya. Udah ini lagi ngefrak ini. Jamur balonnya juga keren banget teman-teman, jamur balonku sekarang ya. Jamur balonnya gede-gede sekarang teman-teman balonnya. Terus gimana bang, akuariumnya kan nggak ganti air tetapi kok bening gini ya, maksudnya bebas alga gitu loh guys. Kalau misalkan kalian ini ya, misalkan kalian simak dengan sesama, di sini nih alga di mana sih? Pasirnya pun bersih ya, pasirnya bersih. Itu dekornya juga bersih, dekornya ya, karena dekornya. Kemudian kaca, kalau kaca untuk alga itu wajar ya, kayak brown alga gitu nempel kecil-kecil, tipis-tipis ya, kayak gini di sini. Nah itu wajar karena adanya lampu teman-teman. Kalau nggak mau ada alganya ya jangan ada lampu. Cuma kan terkontrol ya, terkontrol itu dalam artian kayak brown hair alga, green hair alganya itu tidak nampak atau tidak muncul gitu ya. Karena aku di sini juga salah satunya satu tadi ya, pakai bakteri cuka itu sih. Kalau bakterinya sehat teman-teman, itu pasti ya, pasti akuariumnya isinya juga sehat.
bakteri sehat itu juga butuh makan, makanya aku kasih makan bakterinya ya cuka tadi itu. Rahasia aku itu. Kemudian rahasia yang kedua teman-teman, untuk pasir ya, biar bersih terus, itu ada cleaning crew-nya. Nih, bintang pasir teman-teman. Dia meskipun jelek ya, tapi dia sangat rajin bersihkan pasir. Cuma minusnya dia itu ya, ada minusnya ya. Kalau misalkan di sini teman-teman natain koral kayak zoa misalkan ya, zoa kecil-kecil gitu di frag, ditindihin sama dia, dilewatin sama si bintang laut pasir. Kalau nggak gitu ya, ini ya harus ditaruh atas. Makanya ini semua koralku tak taruh di batu dekor sini teman-teman, biar nggak ditindihin sama si bintang laut pasir. Ada lagi yang kedua tuh, yang suka bersih-bersih di akuarium ini ya, yakni Nasarius Nile. Nasarius Nile-nya di sini aku ada dua kalau nggak salah ya, tapi tenggelam dia sekarang. Soalnya kedua jagoanku ini, Nasarius Nile sama bintang pasir ini, dia tidurnya di pasir teman-teman ya. Jadi kalau dicari nggak ada ya, dia berarti sedang nyelam di pasir. Selanjutnya untuk rahasiaku biar akuariumnya itu bebas alga ya, atau lumut lah kata orang Indonesia ya, kasih ikan botana memang iya teman-teman ya. Salah satunya ini contohnya si Dori ini botana teman-teman ya. Kemudian ada botana kuning juga di sini. Botana kuningnya ngumpet teman-teman ya. Jadi mereka itu memakan alga teman-teman ya. Cuma kalau misalkan alganya itu terlalu over, mereka itu nggak sanggup teman-teman ya. Makan paling cuma dikit aja, mereka itu nggak semua itu, nggak semua sampai bersih itu enggak. Soalnya mereka juga punya batasan ya. Maka dari itu kuncinya memang paling utama itu di filtrasi teman-teman ya. Filtrasi matang, rumah bakterinya matang ya. Kemudian isi bakterinya juga bagus. Teman-teman juga bisa kok pakai bakteri yang beredar di pasaran ya, biodigas itu bagus. Kemudian Dr. Trim malah bagus lagi, cuma mahal itu aja ya. Jadi usahakan rutinkan dosing bakteri sih. Jadi apapun yang kalian masukkan nanti, kalau rumah bakterinya itu dan bakterinya itu bagus, bisa ngolah limbah dengan maksimal ya, itu pasti sehat dan aman semua teman-teman ya. Kecuali di akuarium ini memang SPS belum jodoh ya. Coba dengan adanya kipas ini barangkali nanti bisa keep SPS ya, dari yang mudah dulu aja. Mungkin Monty ya atau Stosa nyoba nanti. Gitu sih teman-teman ya. Untuk kebersihan akuarium itu sebenarnya mudah banget ya. Jadi bakteri itu memang menurutku paling penting banget sih dalam rangka untuk mengolah sampah yang ada di akuarium kita, dan nantinya koral dan biota yang ada di dalamnya pasti sehat ya. Contohnya kayak gini ini dah. Ini contoh zoaku yang grandis ya, grandis yang udah manak-manak ini. Sama ini ada Fiji-nya benar ada dua sih, 1, 2 Fiji-nya ya. Zoa memang yang jodoh di akuarium ini teman-teman. Jadi meskipun teman-teman tuh nggak membersihkan akuariumnya, khususnya yang ada di pasir ya, sama di batu dekor, itu aman ya. Oh ya, ketinggalan teman-teman ya. Ini ada lagi salah satunya cleaning crew andalanku teman-teman. Kelihatan nggak? Dia manja-manjat tuh. Betul teman-teman ya, kelomang. Itu bukan keong turbo ya. Keong turbo ini keong turbo. Nih. Kalau yang ini kelomang guys. Tak lihat kan dari sampingnya. Nih. Ini kelomang teman-teman. Kok kayak rumahnya keong turbo ya? Keong turbonya mati, mungkin dimakan sama dia, atau mungkin pas jempali gitu ya, akhirnya dimakan. Rumahnya diambil sama si kelomangnya. Kelomangnya di sini aku ada 5 teman-teman ya. Jadi kelomangnya ada 5 ekor. Kelomang kaki biru dan kaki merah. Minusnya kalau kelomang itu ya tadi sama kayak bintang pasir ya. Kalau kelomang itu dia suka naik-naik ya. Naik-naik itu misalkan naik ke batu dekor atau ke koral, itu di sana pasti ada lumutnya ya, ada alganya. Jadi mereka itu naik memang makan alga ya. Dia memang pemakan alga terbaik menurutku sih. Jadi sebelumnya di sini ada Bryopsis, alga yang keras gitu. Sekarang aman ya, bersih semua nih, lihat. Untuk frak-frakan dari zoaku sangat bersih teman-teman ini nih. Ya, ini efeknya nih barusan dinaikin sama si kelomang ini. Ya. Tuh.
Jadi fragnya itu sama batu dekornya bersih sekali guys, karena dinaikin sama si kelomang tadi, dibersihkan. Itu sih tipsnya. Kalau ini masih sabar ya, menunggu anemonnya masih belum datang. Di sini pokoknya full anemon sama nemo ini. Sedikit tips dari saya tadi itu ya, konsisten aja, pokoknya sabar. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tanyakan aja di kolom komentar, pasti tak jawab kok. Semangat teman-teman ya. Ya memang sih molor dikit, memang sih di Indonesia itu kalau yang memberikan anjuran atau memberikan saran seperti saya yang notabene akuariumnya hanya acak-acak kayak gini, acak-adut gini, itu kebanyakan gak dengerin. Yang didengerin adalah mereka yang full spec, kemudian bagus, cakep banget gitu ya, tapi mereka nggak ngaca kemampuannya ya. Yang ditiru siapa, alatnya ini banyak A B C D dan sebagainya, ditiru, akhirnya ya kebanyakan nggak jadi dan wassalam, karena nggak menyesuaikan isi dompetnya juga. Oke teman-teman, sampai jumpa di live selanjutnya. Kayak live ya, kebiasaan live di video selanjutnya ya. Thank you, semangat.